takutnya ini akan menjadikan lifestyle gitu. Nah, kalau seandainya dari ambil bahasa Inggris tadi itu kan don't turn around tuh jangan berbalik gitu ya. Itu saja sebenarnya sudah jangan gitu. Tapi nah kira-kira pun apa sih penyebabnya kenapa orang sudah dibilang jangan tapi kayak enak dibalik gitu. Kenapa mereka tetap melakukan jangan berbalik itu? Seseorang misalnya dalam satu komunitas ya, itu ketika komunitas itu sudah terbiasa dengan cerita-cerita perselingkuhan, maka jika ada orang yang setia, itu malah menjadi bahan ejekan gitu loh. Aneh gitu kan, ya. jadi aneh. Karena apa? Lifestyle. Ini 16 balik ya. Oke, itu barometer. Apa ilmu sebenarnya itu langkah awalnya gitu loh. Dekatkan diri pada Allah. Banyak istighfar terus dan mohon doa terus di waktu mustajab gitu ya. Ya Allah selamatkan keluarga kami dari segala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kembali lagi bersama saya Fiklayya Dharma. Dan tentunya di sebelah saya sudah ada sudah di beberapa kali ini sudah sering tayang lah, sudah sering hadir di PKS TV. Tidak lain dan tidak bukan sudah hadir bersama kita itu Bunda Wel. Masya Allah sekali. Sehat Bun? Alhamdulillah. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan tetap menjalani hari dengan semangat tentunya. Kali ini kita bertemu di kisah kicauan sore berfaedah tentunya, membahas tema yang kalau minggu kemarin atau bulan kemarin itu sudah out of the box, sekarang lebih out of the box lagi. Wow, penasaran nggak kira-kira itu apa ya? Jangan lupa untuk nonton terus sampai akhir ya. Nah, tentunya kita akan membahas tema yang lagi-lagi hangat dibicarakan di khalayak ramai, di masyarakat umum, dimanapun itu, lapisan yang paling atas, tengah, bawah, membahas semua ini Bun. Jadi kita ingin bertanya sebenarnya ada apa sebenarnya ini, ada apa sebenarnya Bun gitu. Maka kita hadirkan Bunda Wel untuk membagi pengalamannya atau yang terlihat lah gitu, supaya kita yang mendengar, kita yang menonton terceramahkan lah, oh seperti ini tuh sebenarnya. Nah, kita akan membahas tentang don't turn around. Nah, pada tahu nggak apa itu bahasa Inggris sekali loh? Kita akan belajar bahasa Inggris. No, bukan. Buat yang tahu-tahu aja, apa sih maksud dari don't turn around ini? Gitu. Nah, mungkin bisa di awal dulu Bun. Apa sih sebenarnya don't turn around itu apa Bun? Baik, makasih Nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Don't turn around ini tajuk kita pada sore hari ini ya. Don't turn around itu jangan berselingkuh. Nah, itulah bahasa Indonesianya ya. Jadi don't turn around, jangan berbalik gitu ya. Jangan berselingkuh. Nah, ini memang lagi viral banget ya tentang selebritis lah namanya atau ya seperti kata Fitra tadi di semua lapisan ya. Membicarakan dan juga mengenai gitu loh, mengenai banyak sekali orang gitu ya. Dan ini yang kita khawatirkan malah menjadi lifestyle. Lifestyle itu apa ya? Gaya hidup. Nah, jika seseorang misalnya dalam satu komunitas ya, itu ketika komunitas itu sudah terbiasa dengan cerita-cerita perselingkuhan, maka jika ada orang yang setia, itu malah menjadi bahan ejekan gitu loh. Aneh gitu jadi aneh. Karena apa? Lifestyle. Ini 16 balik ya. Inilah yang hari ini terjadi di masyarakat kita. Dan ini tentu saja amat sangat mengkhawatirkan kita, karena jalan ini sudah jelas jalan yang jalan yang salah ya, jalan yang tidak Allah ridhoi gitu. Tapi ini begitu masifnya ya, apakah media itu kemudian tontonan gitu yang membuat menggiring opini masyarakat Muslim yang terbesar di dunia ini ya. Ini adalah Indonesia. Untuk apa? Untuk menjadikan ini sebagai gaya hidup. Nah, ini sangat mengerikan ya. Nah, itulah sebabnya kita mungkin sore hari ini untuk bincang-bincang agar mudah-mudahan terhindar dari diri, keluarga, masyarakat kita. Nah, betul sekali kata Bunda tadi. Kalau seandainya benar dari udah Bunda singgung juga kan, takutnya ini akan menjadikan lifestyle gitu. Nah, kalau seandainya dari ambil bahasa Inggris tadi itu kan don't turn around tuh
jangan berbalik gitu ya. Itu saja sebenarnya sudah jangan gitu. Tapi nah kira-kira apa sih penyebabnya kenapa orang sudah dibilang jangan tapi kayak enak dibalik gitu? Kenapa mereka tetap melakukan jangan berbalik itu? Ya, jadi sebab ya. Kalau sebab itu yang jelas tentu saja koneksi dengan Allah itu sudah melonggar, atau mungkin tidak ada koneksi sama sekali gitu, sehingga tidak ada Allah di antara dua cinta. Jadi sebenarnya kalau cinta itu suami istri, itu harus ada orang yang ketiga, harus ada yang ketiga. Yang ketiga itu, jadi kalau ini suami ini istri, harus ada yang ketiga di antara mereka ini sepanjang usia pernikahan mereka, seumur hidup mereka, yaitu Allah. Jadi ada Allah di tengah. Segitiga. Iya, segitiga. Jadi ini dia ya. Jadi ketika ada Allah di dua dua hubungan ya, dia dalam satu hubungan atas dua orang, insya Allah ini akan terjaga sampai sampai akhir hayatnya. Nah, dan ini adalah kalau sudah akhir hayat kita bicara, ini sudah semua kemuliaan ya, kemuliaan. Jadi ketika suami istri itu berpisah hanya karena Allah memisahkan, yaitu karena kematian ya, seperti bunda ya, itu namanya elegan gitu loh. Jadi ada berpisah secara elegan ya, secara anggun gitu ya. Secara anggun, dan ini lah yang seharusnya menjadi bagian dari tujuan, menjadi bagian dari proses dalam kehidupan dan rumah tangga, yaitu ada Allah yang ketiga. Nah, jika Allah sudah ada, nah ini remnya itu udah cakram ya, remnya udah cakram tuh, Fit. Nah, jadi bahwa tidak adanya Allah gitu ya, atau berkurangnya hubungan salah seorang dari atau malah kedua-duanya dari pasangan ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga akhirnya ini memudahkan yang lain masuk. Dari eksternal aja. Dari eksternal ya, dari eksternal. Nah, ini tadi dari internal ya, dari internal. Juga jadi ini dari internal ya. Nah, kalau dari internal ini juga kita bisa melihat tentang kebutuhan dari masing-masing pasangan. Laki-laki kebutuhannya beda, perempuan juga beda ya. Nah, ini dari internalnya harus dibereskan. Jadi pertama hubungan dengan Allah, kedua tidak terpenuhinya kebutuhan dari salah satu pihak ya. Misalnya seperti, jadi suami itu mempunyai tiga kebutuhan atas sebuah keluarga, sebuah rumah tangga, yaitu seks, yang kemudian pride, yang ketiga itu adalah freedom. Nah, seks ini kenapa orang mau menikah? Sebenarnya karena ingin menyalurkan kebutuhan biologis secara halal, kan gitu ya. Nah, jadi makanya di Rasulullah SAW itu mengatakan perempuan itu dilakukan ya, hingga paginya jika menolak hubungan dengan suami gitu. Karena ini dia, ketika istri menolak dan suami mempunyai kebutuhan di situ, akhirnya melihat yang lain. Nah, kalau gitu. Nah, ini ya seks ya. Kemudian pride itu artinya harga diri. Nah, harga diri suami. Nah, makanya kalau laki-laki itu, kalau guru kita ya, Bu Aisyah Dahlan ya, itu, masya Allah banget tuh kalau sudah membedah tentang otak ya. Jadi laki-laki itu ada pride itu adalah bahwa I am the king gitu. I am the king in my kingdom. Jadi sudah nalurinya dia. Nalurinya ya Allah beri. Jadi I am the king in my kingdom. Kingdom itu adalah keluarganya itu, dalam rumah tangganya. Saya adalah raja gitu ya. Nah, ini ketika istri misalnya melecehkan suami gitu ya, atau tidak menghargai suami gitu ya. Nah, ini kalau ada tersinggung gitu ya, belek suami ya atas kurang penghargaan dari istri, ini bisa juga pemicu untuk turn around tadi ya. Nah, kemudian freedom asal aja suami itu tidak melakukan hal yang Allah larang gitu ya, itu berikanlah waktu. Kadang-kadang suami istri kan suka jadi polwan ya. Jadi polwan semua ya, sedang di mana, sama siapa gitu ya, terus jam berapa gitu ya, nah terus sebenarnya bilang ini beras habis nih dan seterusnya. Jadi akhirnya kumpulan dari masalah-masalah ya, itu yang begitu aja diterima oleh suami, maka ini bisa membuat kejenuhan dan sebagainya, sehingga akhirnya
suami mencari keluar. Nah itu yang dari sisi suami. Nah dari sisi istri juga hari ini perselingkuhan bukan cuma laki-laki ya. Nah ini nauzubillah min dzalik ya. Istri orang bisa dengan suami orang ya. Apakah itu namanya CLBK ya, cinta lama bertemu kembali, ketemu di Facebook dan seterusnya itu udah marak banget ya. Nah ini kebutuhan suami, kebutuhan istri terhadap suami adalah dicintai, kemudian dihargai. Kemudian istri itu perlu setelah dihargai, istri itu membutuhkan rasa aman, rasa aman ya. Nah, kemudian istri juga membutuhkan apa ya? Membutuhkan tempat untuk mengekspresikan diri atau misalnya itu untuk bisa mengupgrade diri. Nah, ini kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suami. Ada kalanya suami itu misalnya gini, kalau bisa makanan aja ya, Bunda bilang sama anak bujang Bunda begini. Nah, jika suatu saat istrimu, jika engkau menikah nanti, jika suami istrimu bertanya tentang enak nggak bang, tentang masakan dia itu sedang pengen dipuji. Jangan sekali-kali engkau mengatakan hal yang jujur. Ini kayaknya apa sih kurang ini gitu ya? No, ini tawar atau kurang ini kurang itu. Enggak, jangan. Jadi itu puji, dia sedang tak dipuji itu. Wah, masya Allah, nggak ada duanya. Kalau itu engkau bilang pada istrimu, nah. Jadi bohong boleh ya, suami ke istri itu boleh ya, bisa bohong untuk menyenangkan ya, untuk membahagiakan. Nah seperti itu. Jadi nggak boleh jujur banget juga ya. Nah jadi kalau terpenuhi kedua hal ini, gitu ya, dari pihak laki-laki dan pihak perempuan ya, itu insya Allah aman. Jadi internalnya itu tadi, bahwa hubungan dengan Allah itu yang pertama, oke? Itu nggak bisa diganggu gugat tuh. Kemudian terpenuhi tidak kebutuhan dari kedua belah pihak. Jika ini ada dua ini, insya Allah itu dia until jannah itu. Jadi sakinah mawaddah warahmah itu nggak cukup. Jadi kalau Bunda doain pengantin baru ya, semoga sakinah mawaddah warahmah hingga jannah. Ada 4. Jadi sebenarnya pertama barakallah dulu ya kan, barakallah. Jadi berkah dulu ya, berkah dulu kita doakan, baru sakinah mawaddah warahmah hingga jannah. Ada 5 Pancasila di situ. ada 5 sila di situ ya, untuk mendoakan satu keluarga baru gitu ya. Nah ini kelima-limanya ini yang harus berupaya gitu, bagaimana caranya supaya betul-betul nanti landingnya di jannah gitu. Nah ini tidak akan dapat oleh keluarga yang sudah dimulai dengan kecurangan, karena namanya selingkuh itu adalah curang ya, bohong di sana aja. Nah, dan ngeri lagi Fit sekarang Fit, yang namanya selingkuh itu kalau zaman dahulu ya, zaman bunda-bunda remaja kecil-kecil dulu ya, yang namanya selingkuh itu cuma sekedar gini, bahwa seorang suami main mata dengan perempuan lain gitu ya, atau yang istri misalnya jalan bareng sama laki-laki lain misalnya gitu ya, yang dalam artian dia suka gitu ya, itu aja udah selingkuh itu dulu. Tapi hari ini enggak. Selingkuh itu 99% dari ini adalah zina. Nauzubillah min dzalik. Kalau itu ada pada sebuah keluarga, suami berzina, istri berzina, kalau ini dengan laki-laki yang perempuan yang sudah bersuami, itu rajam nak. Itu rajam. Di kita aja yang nggak ada hukum itu. Nah kalau di dunia aja itu diselesaikan dengan rajam, itu di akhirat seperti apa? Berarti dari pembahasan Bunda tadi itu memang kalau seandainya dari internalnya udah kuat nih, apapun dari eksternal di luar, insya Allah akan aman ya Bunda. Apalagi kalau seandainya yang tadi yang pertama hubungannya dengan Allah. Nah itu sebenarnya benar-benar ya jangan sampai ditinggalkan gitu, jangan ada renggang, jangan ada tidak adanya kedekatan hati kita dengan Allah. Kalau sana itu sudah ada, ya mungkin ya itu tadi eksternal bisa masuk kan situ. Dan yang kedua tadi itu dijelaskan juga tentang terlengkapnya kebutuhan masing-masing suami dan istri itu, entah itu apalah tadi itu gitu. Dan ya itu kalau seandainya yang Fikra lihat juga, kalau seandainya memang tidak terpenuhi ya itu, maka si cewek pun mungkin akan cari ke yang lain kan gitu, cowok pun akan cari ke yang lain juga gitu. Dan itu mendorong orang lain yang awalnya mungkin tidak ada niat tapi kayaknya bisa nih. Nah karena kan bisa jadi karena ada faktor internal, eksternal ya, atau mungkin kita punya teman cewek atau datang ke rumah atau apa tidak terlalu harmonis gitu kan, bisa nih kan
kita tidak tahu gitu. Benar. Jadi ini faktor eksternal lagi ya. Nah, faktor eksternal itu ada dua. Satu adalah sejak akad nikah itu, dua telapak tangan gentleman, ya kan, itu saling bergenggaman, saling mengatakan sah gitu ya. Itu ras Allah itu kan guncang ya, dan syaitan itu tuh langsung teriak, oke, gitu kan, aku akan tempelin kalian dan aku akan buat keluarga kalian cerai. Ya. Nah, ini dalam hadis Rasulullah SAW tentang bagaimana setan itu mempunyai kerajaan di atas air ya, dan kemudian iblis itu ya, kemudian ada anak-anak buahnya yang anak-anak buahnya ketika disuruh menyebar untuk melakukan kemungkaran-kemungkaran yang mengasuti manusia, itu ketika ngelapornya itu tentang saya sudah bisa membuat orang ini berjudi, orang ini berzina, orang ini mukhamar dan lain sebagainya, itu receh. Itu that's not prestasi, itu bukan prestasi gitu. Tapi ketika ada syaitan mengatakan apa? Saya hari ini sudah membubarkan satu keluarga. Suami istri bertengkar, bersuara keras, kemudian apa? Saling musuh-musuhan gitu ya. Dan apa? Dan dia mendapat upakarti. Nah, di sini kamu duduk di sebelah saya ini dan kamu mendapatkan hadiah. Kalau kita hari ini umroh lah. Nah, dapat umroh. Coba bayangkan ya. Nah, seperti itu sudah dari awal loh. Sejak Mitsaqan Ghaliza itu ya. Sejak perjanjian yang sangat erat ini, yang janji seorang lelaki ini dengan bapak mertuanya ini, ini disamakan dengan kekuatan janjinya Allah dengan para nabi dan rasul. Kekuatannya seperti itu. Nah, ini nggak main-main gitu, menghalalkan yang haram. Ya, ini benar-benar sesuatu yang very strong gitu loh, very strong. Ini sangat kuat gitu. Dan jadi ketika dia begitu sakralnya, dan setan berhasil memporak-porandakan keluarga ini, itu prestasi yang luar biasa. Dan itu itulah prestasi terhebatnya syaitan ya. Itu faktor itu yang makhluk halusnya ya. Kalau makhluk nyatanya, iya makhluknya. Syaitan itu berbentuk wujud ya, berwujud halus dan berwujud beneran gitu ya, yang kasat mata kan. Nah, itulah yang orang bilang pelakor ya, pebinor gitu ya. Pelakor pebinor itu kan sebenarnya ya, pelakor pebinor itu kalau Bunda sebenarnya me myself gitu, Bunda nggak kurang setuju dengan perebut suami orang, perebut bini orang kan, pelakor pebinor ya, pembinor. Ini sebenarnya istilah yang kalau menurut Bunda itu ini bukan istilah yang cocok gitu loh. Kenapa disebut perebut? Saya gini, fitrah ya, fitrah ini bunda rebut dari mama, from your mom, dari ibumu ya, dari ibumu. Oke? Bunda rebut. Oke? Fitrah mau nggak? Kalau sebenarnya nggak mau kan bisa. That's it, gitu. Enggak gitu ya. Itu ya. Nah, tapi kalau seandainya mau aja, kalau mau aja itu rebut namanya tuh. Enggak kan? Nah, itu dia. Mau kan mau, oke. Nah, jadi usaha dari pihak lain ini, yang berjasa manusia ini, seperti apapun lah, jika tidak dikasih sinyal, ya kan? Mana bisa orang merebut? Iya, betul. That's it. Nah, jadi ini kenapa kok bisa orang mengatakan pelakor pebinor? Ini tidak lain adalah bagian dari pengasuhan juga nih, Fit. Nah, kita ujung-ujung parenting ya. Kalau dalam dalam bukunya Ustadz Fauzul Azim ya, yang judulnya Salahnya Kodok. Di situ beliau menyampaikan tentang ini, bahwa pengasuhan kita itu jika anak jatuh misalnya gitu ya, anak jatuh, maka yang salah kodok gitu, misalkan kodoknya, jahat anak mama, jahat nih kodok gitu, gara-gara dia anak mama jatuh. Alhamdulillah. Jadi ketika misalnya anaknya tersenggol meja, mejanya dibakar, mejanya udah mama pukul nih, udah diam mama pukul nih mejanya. Kita nyalain orang terus. Kita selalu mencari kambing hitam. Kita tidak diajar atau dilatih untuk bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri. Atas action kita sendiri, atas kekurangan kita sendiri. Jadi evaluasi ke dalam itu kan sakit ya. Sakit itu. Kalau kita mengevaluasi diri itu kan, kalau nggak terbiasa, itu bisa berdarah-darah loh, dan itu berat.
berat sekali kalau kita mau mengevaluasi diri itu. Nah, ini yang tidak terlatih. Sehingga akhirnya apa? Itulah muncul dia pelakor, pebinor. Padahal jika seseorang itu nggak ada sinyal, nggak memperbolehkan masuk, apa nggak sama masuk? Apakah orang itu bisa merebut? Enggak. Nah, ini dia. Jadi begini. Jadi begitulah ya, bahwa faktor eksternalnya ya, eksternalnya, bahwa kita harus yakin betul setan itu ketika suami istri saling bercandaria ya, bermesra-mesraan, berkasih sayang, saling mendoakan gitu. Itu setan itu kepanasan, bahkan kebakar gitu loh. Waduh, I can't stand it gitu. Aku nggak bisa tahan kayak gini gitu. Kenapa kalian bisa begitu romantisnya, bisa tahajud bareng gitu ya, pergi sholat subuh berjamaah bersama sambil pegang-pegangan tangan. Please deh gitu loh, please gitu kan. Makanya diutus lah ya orang-orang lain gitu ya. Yang apa? Yang dengan berbagai macam cara. Apakah gayanya, apakah melalui tadi itu cinta lama bersemi kembali, reuni, hati-hati reunian, itu hati-hati itu ajang ngapain itu. Bunda satu kali bagi reunian seumur hidup, satu kali reunian ya. Dan di reunian itu nggak ada orang yang tumbuh, nggak ada yang tumbuh. Semuanya seperti bahasanya pun seperti dulu. Perempuan ya, itu segala macam yang dulunya menjengkelin juga kayak gitu lah ya. Maksudnya gini, kok nggak bertumbuh nih orang-orang, dan bicara itu kayak kita masih SMP aja atau misalnya masih SMA aja nggak bertumbuh. Oke? Nah, ini dia, ketika misalnya satu orang udah merasa nggak nyaman, atau walaupun nyaman lah ya dengan istri ya, tapi lihat dia lagi gitu ya, lihat lagi, macam aja. Nah, dan syaitan itu akan membuat segala macam yang haram itu menjadi indah. Jadi kalau misalnya, ketika ada satu orang teman muda konselor ya, dia didatangi oleh seorang laki-laki, dia bilang, bapak, dia bilang gini, Ustadz, kenapa kok bisa saya melihat istri saya itu kok kayak nggak cantik aja gitu, padahal dia cantik loh gitu. Saya kok nggak bergairah lihat dia gitu ya. Terus Ustadz langsung bilang gini, kamu suka lihat yang haram, kamu suka lihat yang haram, kamu suka lihat pornografi gitu. Iya sih Ustadz gitu. Nah, jadi yang haram-haram itu, ya kan, itu dibuat indah, ya kan, dibuat indah. Sehingga akhirnya apa? Melihat yang halal itu udah bukan biasa, udah nampak aja kurangnya. Wah, maka ini kenapa sendoknya letak di sini nih? Harus sendoknya kayak salah semua. Kamu itu ya kalau pakai baju itu kayak gitu, nggak ada manis-manisnya gitu, nggak ada manis-manisnya. Kenapa? Udah dilihatin yang jelek-jeleknya aja setan itu. Nah, lihat tuh kan, nah dia tuh. Tidurnya aja dengkur. Kamu saja duluan, tuh kan? Nggak nungguin kamu kan? Itu diobok-obok seperti itu. Nah, jadi faktor internal tadi ya, kemudian faktor eksternal ini yang harus kita aware banget, peduli ya, kita perhatikan banget. Dan pasti saja namanya perjalanan itu ya, perjalanan kehidupan. Kalau Bunda tuh 20 tahun ya, Allah pinjamkan saya tuh ya, alhamdulillah. 20 tahun itu mungkin karena kalau Bunda sih merasa bahwa karena pacaran setelah menikah ya, pacaran setelah menikah itu perasaan Bunda tuh udah pacarannya terus itu. Jadi bahkan ketika di hari-hari terakhir beliau menikah hidup itu kan, Bunda di rumah sakit ya. Bunda merawat si ayah di rumah sakit ya, 29 hari ya. Jadi masuk, kemudian meninggal ya dalam 29 hari itu dan di rumah sakit itu. Nah, itu ketika teman-teman tanya, sedang apa Bun ya? Sedang di mana Bunda? Sedang di hotel M Jamil ya. Terus lagi ngapain? Pacaran gitu. Ya kan kita berdua aja kan, kita itu kok COVID ya, anak-anak nggak boleh datang kan, itu kita berdua pacaran ya. Jadi Bang Bunda tuh dari awal sampai akhir tuh pacaran ya. Memang pacaran itu justru ada bumbu-bumbunya. Justru kita kalau misalnya berantem ya atau misalnya bertengkar atau apa segala macam atau ngomong ngambek gitu ya, ya itu kan bumbunya, dan itu membuat semuanya jadi tambah indah malah gitu ya. That's it. Nah, tapi memang jangan jauh dari Allah, jangan jauh dari Allah. Kan kita dari awal menikah itu ada visi misi ya. Kita menikah itu untuk apa sih? Emang untuk seks doang? Kan enggak, ya kan? Bahwa kita tuh seperti tadi, barakah, sakinah, mawadah, warahmah, landing di jannah. Ya kan? Ending itu di jannah. Nah, jika jannah tujuan kita, kalau kita misalnya lurus kayak gini ya, lurus itu jannah tuh, oke? Kalau misalnya kita agak nyampe sedikit, itu balik lagi, nyampe sedikit balik lagi, nah, itu kan pasti capek. Tapi kalau misalnya kita turn around tadi ya, nah ini ya, ini turn around, nah kita berkelok, itu kapan sampainya gitu ya, kapan nyampenya itu, nggak nyampe gitu. Nah,
Itu sayang. Nah jadi ini kalau apa ya, ada dua orang suami istri ya. Nah turn around ini, perselingkuhan ini, korban di atas korban siapa? Anak. Anak. Korban di atas korban adalah anak. Oke. Banyak tuh anak tuh nanti dampaknya ya kan Bun? Ya betul. Dampaknya kalau apa ya? Kalau jadi begini, Bunda pernah waktu remaja dulu ya, Bunda nonton TV ya. TV itu ada Ikang Fauzi ya, zaman-zaman kolonial tuh, orang yang kolonial tahu lah tuh ya. Ikang Fauzi itu dia istrinya kan cakep banget ya, Marisa Haque gitu ya. Dan keluarga mereka tuh kayaknya ya selebritis yang religius gitu ya. Nah ini waktu Bunda nonton itu, dia ditanya sama reporter, kan waktu itu sudah ada yang selebritis lain yang udah menikah lagi, cerai menikah kayak gitulah ya. Terus ketika ditanya sama Ikang Fauzi, Anda kok mau menikah lagi gitu. Nah, Ikang Fauzi yang Bunda yakin dia tidak berada dalam sebuah lingkaran ya, dalam lingkaran perpekan ya. Yakin enggak ya, semoga iya. Nah, dia situ bisa menjawab begini. Saya tidak yakin, jika saya menikah lagi, saya tidak yakin saya sebahagia ini, sebahagia hari ini. Jadi artinya apa? Jika sebuah relasi baru yang ingin dibina itu belum tentu kadar kebahagiaannya. Ini terlalu mewah itu untuk apa? Ini terlalu mewah untuk digadaikan gitu. Kebahagiaan yang hari ini ada di hadapan kita ini terlalu mewah untuk digadaikan gitu. Itu terlalu receh maksudnya gitu loh. Nggak bakal seimbang gitu. Nggak bakal seimbang. Nah itu Ikang Fauzi aja dengan dramernya dia itu bisa punya hikmah seperti itu. Nah Bunda sekarang kan lagi pasca ya. Nah itu alhamdulillah Bunda, dosen Bunda hari ini itu Pak Safwan Karim ya. Nah semoga Bapak itu nonton nanti. Pak, halo, assalamualaikum, sir. How are you? Itu Pak Safwan Karim itu gini, dia bilang gini, saya nelfon istri saya satu hari itu 3 kali. Beliau bilang gitu ya, beliau umurnya 72 tahun. Oke. Dan beliau bilang apa? Karena kalau saya tidak melakukan itu, saya lihat anda ini cantik aja nih, kelihatan cantik aja anda ini. Itu bapak dosen Bunda itu, Bunda izin untuk sholat, kami break untuk sholat asar ya. Pas Bunda naik ke atas itu untuk ngambil buku ya, ketika beliau masih di kelas waktu itu mama nelfon sama istrinya, gimana mah itu kurban besok tuh gitu. Beliau bilangnya, masya Allah so sweet. Jadi memang ada upaya kita untuk menjaga ini, tidak menambang-nambangkan mato, dan itu akan mudah sekali masuk segala macam apa debu-debu itu kan akan masuk ke rumah kita. Nah, kayak api, jika dia kecil, nah api lilin itu kan api birthday lilin itu kan imut imut, cantik gitu ya, dan bikin happy kan, bikin malah enak ya. Kalau dia berkumpul, nah itu bisa besar dan membakar ya. So jangan main api, jangan beri peluang, cukupkan yang halal, karena yang korban itu bukan hanya rumah tangga yang sudah halal ini ya, yang sudah sudah dibina sedemikian lama gitu ya, kemudian anak-anak yang sudah tumbuh di situ, dan anak-anak yang korban perceraian. Nah ini nih beberapa kali di TikTok Bunda lihat ini show ya di panggung itu, jadi banyak ABG yang menyemut ya, itu ABG yang jadi penontonnya ya, penonton itu lagunya tuh gini. Bunda sekali apa nih lagunya tuh Bunda dengerin ya, itu lagunya tuh gini, ibu berhentilah memakinya, ayah berhentilah memukulnya, entah siapa yang harus aku percaya, kebencian menghapuskan semua. Dan itu anak-anak tuh nangis nyanyi itu sampai histeris nangis. Itu perwakilan diri mereka sendiri gitu, dari keluarga-keluarga broken home. Ya, kalaupun nggak mungkin tidak ada KDRT ya, KDRT secara fisik, secara mental, tapi secara verbal pasti ada. Ketika istri tidak menerima suaminya berselingkuh ya, nah, itu pasti akan ada terjadi konflik ya antara ibu dan ayah. Ketika ibu dan ayah itu konflik, anak-anak itu anak-anak sebagai pengamat, dan mereka itu pasti akan
pro kepada korban. Ketika ibunya yang tersakiti ya, kalau ibunya yang tersakiti, mereka akan pro ke ibunya dan akan benci pada ayah. Ketika ayahnya yang tersakiti, maka mereka akan pro ke ayah dan benci pada ibu kan. Nah, untuk pengasuhan Fit, petaka pertama dari pengasuhan adalah ketika anak membenci orang tua. Salah satu kah? Aku benci mama, aku benci papa, atau malah aku benci kedua-duanya. Ini adalah petaka pertama pengasuhan. Petaka pertama pengasuhan. Anak-anak yang korban yang sudah mengatakan aku benci mama, atau aku benci papa. Nah, ini mereka seperti layang-layang putus. Layang putus yang tahu nyangkut kemana. Inilah nanti yang akan disambut oleh bandar narkoba. Welcome, kamu di sini aman. Kamu mempunyai bahu tempat bersandar di sini. Itu yang lagi marak sekarang, yang bendera murni. Ya, apalagi ya, itu mencari mangsanya begitu masif itu. Dan siapa yang tembaknya? Siapa yang dibidiknya? Ya anak-anak dari keluarga ini, keluarga yang harmonis ini. Nah, anak-anak yang awalnya di keluarga harmonis ya. Nah, tapi ternyata terjadi bencana seperti ini, dan setelah itu ada anak sudah benci sama orang tua, udah nggak betah di rumah tidak nyaman lagi. Bukan nyaman lagi, bukan rumah lagi. Karena definisi rumah itu Fit adalah tempat di mana seseorang merasa nyaman. Ketika orang merasa nyaman, itulah rumahnya. Ketika di bandar narkoba itu nyaman, itu that's my home. Itulah baiti jannati itu. Inilah gitu kan di komunitas punk. Ya iya. Karena mereka semua mereka semua mendukungku, mensupport aku, tapi tidak di rumah. Aku lihat mama yang lihat wajah mama tuh lihat setan, ya kan? Lihat wajah papa itu seperti monster Dracula, dan aku benci rumah. Nah, ketika itu sudah terjadi, apa lagi? Padahal perjalanan panjang kita ini landingnya harus di jannah. Karena kalau tidak di jannah, pasti dinar. Iya kan? Bagaimana orang tua akan mempertanggungjawabkan kepada anak-anak kepada Allah nanti, di hadapan Allah nanti? Kalau anak-anak sudah putus begitu, sudah benci sama orang tua, sudah nggak layak kelekatan. Aku nggak rindu ibu, aku nggak rindu ayah, tapi kok aku benci sama mereka, mereka hell. So, apa yang akan kita bawa nanti ke hadapan Allah? Gara-gara apa? Gara-gara diri kita yang nggak beres. Gitu sih. Dan itu kalau yang kita lihat dampaknya itu bisa jadi tidak mudah percaya juga ya sama orang, atau merasa sendiri. Itu tadi karena dia merasa sendiri, jadi ya mudah nih ditangkap sama ya entah itu narkoba, entah itu klub-klub punk, atau geng-geng motor, banyak lah gitu. Nah, supaya kita gimana caranya agar perselingkuhan ini tidak terjadi gitu. Kiat-kiat yang harus ada dalam rumah tangga itu. Entah itu dari keluarganya, atau mungkin ada tambah dari anaknya gitu, atau gimana? Iya, gimana tidak terjadi ya? Iya. Gimana terjadi? Kalau tidak terjadi, itu adalah memang preventif. Semua anggota keluarga itu harus benar-benar harap akan ridho Allah dan takut akan azab Allah. Jadi muraqabatullah itu harus ada di dalam rumah itu. Itu barometernya. Sebenarnya itu langkah awalnya gitu loh. Dekatkan diri pada Allah. Banyak istighfar, beristighfar terus, dan mohon berdoa terus di waktu-waktu yang mustajab gitu ya. Ya Allah, selamatkan keluarga kami dari segala huru-hara, prahara, segala macam gitu ya. Rabbana hablana min azwajina itu kan gitu ya. Wa zuriyati itu kan Rabbana hablana min azwajina dulu. Jadi pasangan dulu. Ya, selesai pasangan, beres pasangan kita, baru pada zuriat, baru pada anak cucu keturunan ya. Nah, ini keberhasilan seseorang itu tidak hanya ternyata oleh orang tua saja, tapi oleh kakek-kakek nenek mereka. Jadi makanya kita wajib menyelesaikan masalah, misalnya gini, keluarga kita tuh wajib harmonis gitu loh. Agar apa? Agar anak-anak kita mencontoh. Jadi nanti ketika kalau aku menikah, aku mau istriku seperti mamaku. Terus kalau anak perempuan apa? Seperti ayahku, kamu cemen, kamu nggak masuk kriteria karena kamu tidak seperti ayahku. Nah, itu harus menjadi barometer bagi anak-anak. Nah, ketika itu
ketika itu apa namanya, ketika itu ada ya, ketika Allah hadir ya, Allah wujud dengan sesungguhnya dalam sebuah rumah ya. Kemudian masing-masing pihak ya, laki-laki dan perempuan itu suami istri itu saling betul-betul menjaga diri. Jangan mudah gitu loh. Bener-bener jagalah diri ya Allah, dari apa? Dari ketika kita berkontak dengan pasangan di lawan jenis, bahkan dengan ipar sendiri loh. Dengan ipar begitu detailnya Islam ini. Maka maksudnya Allah telah menjadikan kita muslim sejak awal ya, sejak dalam kandungan ya. Ini alhamdulillah mami. Jadi dengan ipar aja itu dijaga, ada batas-batasannya. Jangankan sama orang lain ya, sama orang lain, sama apa, laki-laki di luar sana, perempuan di luar sana. Nah bunda ya misalnya, sejak zaman dahulu kala gitu ya, setiap bunda selesai bermuamalah dengan satu orang, misalnya gini, assalamualaikum Ustaz, bagaimana dengan ini gitu ya, misalnya apa ya, setelah selesai itu bunda langsung hapus tuh. Bunda langsung hapus, kenapa? I don't need you gitu loh. I just need you just for the very short ini conversation gitu. Saya cuma butuh tahu kondisi ini. Saya tuh pernah dengan chat. Jadi di grup bunda itu, di WhatsApp bunda itu yang ada itu hanya nama grup-grup ya, misalnya pada masa depan gitu ya, atau ukuran haji apa gitu ya, bisa kayak gitulah. Itu cuma nama grup-grup, tapi nama orang-orang, nama especially laki-laki ya, itu nggak ada disediakan apa, I don't need you gitu. Itu langsung mulai dilihat. Itu sejak zaman dahulu kala dulu ya. Nah itu untuk menjaga gitu. Jadi memang jaga banget. Makanya dalam surat An-Nur ya, itu ayat 30 sama 31 itu kan Allah menyuruh apa? Jaga pandanganmu dan jaga kemaluanmu. Itu untuk laki-laki, yang bertemu 30, 31-nya itu adalah untuk perempuan. Jadi apa? Dari mana? Dari mata turun ke kemaluan. Selama ini kita taunya dari mata turun ke hati kan? Nah ada sampai ke hati, sampai ke kemaluan. Nah itu sudah Allah SWT ngasih tahu. Karena apa? Mata itulah panah-panah ya, panah-panah syaitan itu ada di situ. Nah makanya jaga mata. Nah kalau mata kita sudah tunduk ya, kita cuma bisa lihat pasangan, cuma kita lihat sebenarnya itu pasangan kita, itu kelihatan indah aja tuh. Karena kita nggak punya comparison kan, kita nggak punya banding ya. Memang misalnya siapa sih yang ganteng hari ini? Jongko. Anak-anak aja sama Jongko. Ya anggaplah sejongkok lah gitu ya, gitu. Ih, ganteng banget gitu. Kita nggak menikmati dia ya. Kalau agak turun dikit Maherzan lah ya. Maherzan itu kan ganteng tuh. Iya. Sudah dia bule ya. Kalau Pak Leh mungkin ya. Nah, saya Maherzan ya. Ada teman muda kayak gini. Dia nonton Maherzan ya, lagi dan teman itu di laptop tuh kan gede tuh. Jadi gini, temennya bilang itu lagi ngapain gitu ya? Dia bilang ini lagi nonton mantan. Ngaku nonton mantan. Tapi maksudnya adalah ini menikmati nasyidnya, yang apa? Sholatu wassalam itu fine lah ya, boleh lah ya. Ini atau menikmati Maherzannya gitu loh. Nah, kalau sudah terlihat Maherzannya, maka ntar engkau pulang ke rumahmu, suami itu udah kelihatan gak ganteng lagi. Kalau udah ada bandingannya, udah ada comparison ya kan. Maherzan semua serba mancung ya, serba proporsional kali ya. Tapi selain ini enggak. Nah itu gimana tuh? Nah itu jaga mata. Jadi mata itu dulu yang harus betul-betul kita tundukkan. Jadi nggak perlu melihat, kalau orang tuh ya sekilas-sekilas aja gitu ya. Nah jadi jangan sampai malah betul-betul menikmati gitu ya. Nah itu baru lihat orang yang di ini loh, orang yang ada di layar loh, ya kan? Nah layar ini nanti wujud itu bisa kalau kita berwujud dengan manusia yang bermuamalah ya, maka jangan buat peluang. Jangan buat peluang sama sekali. Jangan main api tadi itu, jangan main api. Apalagi misalnya curcol ya. Nah misalnya ini, suami saya kayak gini. Istri saya juga kayak itu. Ternyata kamu nggak bahagia ya. Saya juga enggak. Ternyata oke sudahlah. Jadi teman muda ada kayak gini. Dia bilang gini, carikanlah misalnya ada akhwat ya. Misalnya carikanlah itu katanya. Tuh ada Oke, ada akhwat ya. Tuh Bunda bilang gini, carikanlah sama Uni. Bilang kan ada suami Uni tuh yang punya binaan gitu ya. Suami punya binaan. Terus teman Bunda bilang gini, janganlah suami Ambo yang mencarikan ya. Soalnya dia peibo katanya.
Dia Pak Ibo ya, dia Pak Ibo. Nah jadi kalau misalnya si aku tuh curhat sama dia, misalnya gitu kan ya, sama si suami ini ya, walaupun awalnya mungkin bisa di bertiga ya, tapi nanti kalau misalnya dia udah main langsung, misalnya aku dengan ikhwan nih misalnya ya, dengan ikhwan yang sudah beristri misalnya gitu ya, itu udah nggak sehat dan jangan gitu loh, jangan buat sesekali jalan untuk bisa mengakses kita kepada hal yang menggiring kita ke sana. Itulah gunanya muraqabatullah itu. Jadi alarm. Oh ini nggak benar nih, udah nggak benar. Jadi nggak benar itu sebenarnya satu jurus ya. Sejurus bisa satu kali interaksi. Dua, oke? Kita harus udah ngeh dengan dua ini nih. Tiga, oke? 3 kali interaksi. Ini udah ada alarmnya, udah mulai kencang nih, Empat, jangan sampai 4 lah ya. Satu aja tuh udah langsung di delete ya. Nah, misalnya kayak gitu harusnya gitu. Nah kalau 2 dibiarin, 3 masuk, 4, 5, nah akhirnya apa? Nah itu dia. Nah gitu sayang. Ini ya yang kita tangkap tadi, kalau sana emang udah selesai urusannya, ya udah selesai aja gitu kan. Seperti Bunda, kalau udah selesai urusannya entah itu lewat WhatsApp, ya udah hapus itu. Ya untuk apa lagi gitu kan kita udah selesai urusan kita gitu kan. Masya Allah sekali ya pembahasan tentang don't turn back, don't turn around. Mungkin yang di sini, yang tim belakang layar ada yang ingin bertanya? Ini nggak apa-apa. Oke, gini deh, Bunda sebelum tutup ya, Bunda mau cerita dulu tentang dari guru kita semua ya, yaitu Pak Irwan Priyitno ya. Jadi suatu waktu Bunda hadir di sebuah acara walimahan sahabat Bunda, dan itu Pak Irwan sebagai saksi dan yang memberikan taujih ya, Pak Irwan bilang gini, ada quote-nya yang ada perkataan beliau yang Bunda memang garis bawahi banget. Dia bilang gini, saya pergi ke panti jompo gitu ya, panti jompo, dan di sana itu ternyata beliau mendapatkan data jumlah laki-laki jauh lebih banyak daripada jumlah perempuan. Begitu ya. Setelah beliau bertanya lebih lanjut kenapa bisa begini, ternyata datanya begini, bahwa mayoritas mereka itu adalah orang-orang yang suka kawin cerai. Nah ini, jadi ketika dan Bunda waktu pergi ke sana juga bertemu yang begitu. Jadi kata satu orang petugas itu, ya Bapak ini Bu, ini anaknya 16 orang dari 16 suami istri, kayak gitu ya. Jadi maksud itu, ya kayak gitu loh. Jadi akhirnya ketika tua itu nggak ada yang masa bertanggung jawab. Kenapa? Dahulu saya juga tidak ditanggung jawabin kok gitu ya. Saya juga tidak ketemu sosok ayah. Nah, anak-anak yang ketika beliau ada di Kota Padang ya, terus ayahnya meninggal, beliau bilang jaraknya dari Padang itu paling 1 jam ya, nggak pulang kampung, itu kan ayah meninggal ya, nggak ngerasa tuh, nggak ngerasa juga punya ayah gitu. Dan ini bukan 1-2, kayak ini nggak bukan 1-2. Dan Pak Irwan bilang kayak gini, di akhirnya bilang gini, silakan cek. Jadi ditantang oleh Pak Irwan ya, silakan cek gitu, silakan cek. Nah jadi kalau misalnya kita ngelihat ada anak yang menelantarkan orang tua yang sudah sepuh gitu ya, coba periksa masa mudanya seperti apa, ya kan? Diapain istrinya, dan diapain anaknya. Nah ini pasti ada sebabnya. Pasti ada sebab. Gitu. Nah jadi untuk kita ya, cukuplah orang-orang itu aja gitu loh, yang merasakan hal yang seperti itu. Jangan jadikan hidup kita yang cuma satu kalinya ini untuk coba-coba. Rasuka lama, oke? Dan itu tadi, bahwa yang haram itu dibuat indah, ya, yang halal malah di blur gitu ya. Nah itu kerjanya setan. Jadi cukuplah apa yang alam takambang jadi guru. Setiap orang setiap orang-orang sudah mempunyai track record ya, rekam jejak yang endingnya banyak yang hancur-hancuran gitu ya. Cukuplah mereka aja yang cukuplah itu menjadi ibroh bagi kita. Jangan sampai hidup kita pula yang kita gadaikan gitu untuk uji coba hal yang begini. Nanti bisa, oh iya ternyata pantas ya, saya ditinggalkan anak-anak saya karena dulu orang-orang itu pun demikian. No way, hidup cuma 1 kali. Oke, jika memang kita dari awal sudah berkomitmen untuk apa? Untuk keluarga yang berkah, yang sakinah mawaddah warahmah, berlanding di jannah, kembalilah. Don't turn around. Ngapain juga ya? Tadi udah bilang, ya memang hidup cuma 1 kali. Jadi kalau seandainya bisa 1 kali itu bahagia aja, kenapa harus milih
ya nggak bahagia gitu. Tapi belum tahu ya. Iya, kenapa gitu. Masih Gitu. dicoba ya. Ya, sepertinya tidak ada pertanyaan. Adakah pertanyaan? Adakah yang ingin bertanya? Jadi atau tidak ini tidak. Mungkin di balik layar saja. Masya Allah sekali ya pembahasan kita soal don't turn around ini. Saya harus mengingat-ingat Bun. Kalau kita harus mengingat ini apa gitu kan supaya sedikit elegan namanya don't turn around ini. Dan semoga emang ketika yang sedang menonton ini memang jangan coba-coba sekali untuk berbalik arah gitu. Jangan lain coba nikmatin apa yang ada, syukuri apa yang ada. Hidup itu sebenarnya kalau bagi Fikla hidup itu sangat simpel. Syukuri apa yang ada, ikhlas dan sabar menjalani hidup gitu. Ya kalau seandainya kita tidak dapat, kalau kata orang-orang kalau seandainya kita tidak dapat yang ada di dunia, ya mungkin bisa jadi kita dapat yang di surga gitu. Yes. Kan faktor-faktornya tadi tuh banyak tuh sebenarnya gitu kan. Nah, ini juga merupakan refleksi terhadap kita masing-masing gitu. Apakah kita salah satunya ataukah keluarga kita juga salah satunya. Maka kalau seandainya ada tanda-tanda itu, maka kembalilah lagi ke jalan Allah ya sebenarnya. Balik lagi kan kita maunya tujuan kita jannah, jadi udah balik lagi, lurus lagi gitu. Kalau sebenarnya belok ya lurus lagi kan nggak apa-apa gitu. Semoga kita memang bisa berkumpul di jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya mungkin itu saja dari kicauan sore berfaedah kali ini. Kita akan bertemu lagi di next time-nya. Kita akan membahas apa lagi nih? Ataukah yang lagi hangat, yang lagi dibicarakan, atau mungkin yang sebenarnya ini tuh sudah pernah dibahas tapi kita akan recall lagi. Jadi jangan lupa untuk tetap tunggu next time-nya kicauan sore berfaedah ini kedepannya seperti apa ya. Terima kasih banyak Bunda, Masya Allah. Semoga kita bisa berkumpul lagi ya Bunda, bertemu lagi. Banyak salah dari saya, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, and bye-bye.